Pesawat jet pribadi milik Gwinandra sudah mendarat dengan sempurna di landasan Bandara Kota X. Demi memburu waktu, Eldrick dan Lexa kembali melakukan perjalanan ke desa menggunakan taksi tanpa beristirahat atau bersantai sejenak di taman yang disediakan oleh pihak bandara. Semua orang bawaan berupa koper dan oleh-oleh dari Maldives turut memenuhi bagasi mobil karena jarak Kota X dengan ibu kota yang tidak terlalu jauh. Mereka berencana pulang menggunakan taksi setelah berkunjung ke panti jompo sinar kasih. Matahari hampir saja berganti bulan. Cahaya jingga di langit menyambut kedatangan mereka berdua. Saat memasuki daerah kumuh dan terpencil, Lexa terus mengamati sisi jalan dari jendela mobil, sementara Eldrick terlihat sedang berkutat dengan laptopnya. Beberapa hari ini dia berusaha menyelesaikan pekerjaan di tengah nikmatnya honeymoon bersama sang istri. Banyak yang harus dia tuntaskan sebelum memberikan the blues ke tangan kakeknya. Setelah ini kita kemana, Pak? Tanya sopir taksi ketika sudah berada di persimpangan jalan. Eldrick mendongak karena konsentrasinya baru saja teralihkan. Dia perlu tengok kanan dan kiri untuk memastikan. Padahal sudah 5 tahun dia bolak-balik ke panti. Belok kiri. Setelah mendapat rute yang jelas, mobil kembali melaju. Mobil bergoyang yang bisa memacu adrenalin dapat mereka rasakan. Jalan yang penuh batu membuat tubuh mereka berguncang ke kanan dan ke kiri. Tutup aja, Mas, gak bakal bisa ngetik sambil goyang dompet kayak gini, ujar Lexa melihat Eldrick yang bersikeras melanjutkan pekerjaannya. Karena putus asa, dia kesulitan mencari angka dan huruf yang mendadak berlarian sulit ditangkap. Dengan berat hati Eldrick menekan tombol hibernate lalu memasukkan laptop ke dalam tas. Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam, akhirnya mobil telah berhenti di pelataran panti jompo yang dituju. Lexa menyandarkan tubuh dan menutup matanya sejenak. Ada kunang-kunang bertebaran, rasanya seperti baru saja turun dari wahana pontang-pontang di sebuah tempat rekreasi ibu kota. Sayang, kamu pusing. Eldrick memijit puncak kepala Lexa yang hanya selebar telapak tangan Eldrick. Entah kenapa hari ini tubuhnya merasa sangat lelah dan mudah pusing. Kita masuk yuk, nanti supaya dibuatkan teh manis hangat, ujar Eldrick menarik sudut bibirnya. Lexa pun menuruti. Lexa dapat melihat suasana yang begitu asri. Pelataran rumah berupa kerikil pohon mangga yang rindang berada di sisi kanan halaman menambah teduh suasana. Saat mereka berdua baru menginjakkan kaki di teras, pintu sudah lebih dulu dibuka. Tuan Eldrick, sapa Ibu Jumina, pemilik panti jompo itu yang nampak begitu sumringah kedatangan donatur terbesar di pantinya. Bu, bagaimana kabarnya? Eldrick menerima uluran tangan Ibu Jumina. Alhamdulillah, kabar baik. Ini siapa? Istrimu, wanita parubaya, nampak menunjuk ke arah Lexa. Iya, Bu, dia Lexa, istri saya, jawab Eldrick. Masya Allah, cantik sekali seperti bidadari. Setelah saling bertukar sapa, mereka pun digiring oleh Ibu Jumina masuk ke dalam hidangan, cemilan dan minuman hangat turut meramaikan obrolan mereka. Paman Theo sudah ada kemajuan, Bu? Tanya Eldrick setelah menyesap kopi hitam yang masih panas. Terlihat Ibu Juminah menghela nafas dan menampakkan wajah prihatin. Dia masih saja seperti itu. Ibu hanya berharap keluarganya tidak lagi bersedih karena dia tidak kunjung kembali ke rumah asalnya. Paman Theo itu siapa, Mas? Bisik Lexa dengan menutup sisi wajahnya. Itu orang yang aku ceritakan. Karena kami tidak tahu nama aslinya, jadi kami memberinya nama Theo. Lexa hanya mengangguk-angguk, mengerti dan kembali menghabiskan teh hangat yang membuat sakit kepalanya hilang. Saya dan istri saya izin ingin bertemu Paman Theo, ucap Eldrick.
kembali menatap wajah penuh keriput ibu dari sahabatnya yang telah mengobati Paman Theo dengan baik. Iya, ayo, walau ibu tidak yakin pria itu mau bertemu dengan istrimu yang cantik paripurna ini. Ucapan Ibu Jumina membuat pipi Lexa memerah. Dengan kulit yang semakin putih bersih, Eldrik dapat melihat wajah istrinya bersemu. Dia menjadi percaya jika sang ayah mungkin takut jika banyak yang mencoba memperebutkan anak gadisnya itu. Eldrik saja kini sering merasa risih karena istrinya itu selalu mencuri perhatian pria-pria yang melihatnya. Seperti saat ini, saat mereka bertiga berjalan melewati para penghuni panti jompo Sinar Kasih, pria-pria tua yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan, mendadak tatapannya tertuju pada Lexa dan Eldrik. Ada yang bersiul, ada yang saling meledek antar rival main catur, ada pula yang dengan gamblang memanggil Lexa dengan sebutan yang mereka karang sendiri. Maklum saja, hari-hari mereka selalu di dalam panti bertemu dengan wajah-wajah seusia mereka. Jadi ketika ada yang muda dan segar lewat, dapat merefresh mata mereka sejenak, membuang kebosanan. Ya, Mas Eldrik sudah bawa seorang ratu, celetuk salah seorang nenek yang duduk bersama kawan-kawannya. Satu tampan dan satu sangat cantik. Pasti anak mereka nanti begitu menawan. Eldrik hanya membalas mereka dengan senyuman merekahnya, dengan tangan merangkum sela-sela jemari Lexa dengan erat. Setiap kali datang ke panti jompo dan bertemu dengan penghuni di sana, hati Eldrik tersentuh. Jika Eldrik memiliki banyak waktu, dia juga ikut duduk santai bersama mereka. Banyak yang sering bercerita kesedihan mereka harus diasingkan oleh anak dan cucu, padahal mereka tidak menginginkan apa-apa lagi dan merasa tidak memiliki kesalahan di rumah. Di usia senja, hawa nafsu duniawi sudah tidak mereka miliki. Di hati dan otaknya hanya berisi Sang Pencipta dan anak cucu yang diharapkan dapat selalu mereka lihat. Tetapi bagi anak dan cucu mereka, kehadiran pria tua rentan di rumah dianggap sebagai orang tidak berguna dan merepotkan. Oleh sebab itu, Eldrik bertekad untuk selalu membahagiakan kedua orang tuanya sampai mereka tua nanti. Meski kelakuan dia di luar sana sangat tidak baik, tapi dia jarang sekali membantah perkataan Dedi dan maminya, apalagi sampai membentak dan berkata kasar. Mas, nanti balik ke ruang tamunya jangan lewat situ ya, aku malu, rajuk Lexa sedikit berbisik saat mereka berdua telah melewati ruangan yang ramai itu. Eldrik mengangguk dengan senyum lebar di bibirnya. Setelah melewati lorong dan beberapa ruangan, mereka pun berhenti di depan pintu kayu yang tertutup rapat berwarna coklat tua. Pak Theo, Eldrik datang. Kami masuk ya, teriak Bu Jumina setelah sebelumnya dia mengetuk pintu lebih dulu. Tidak lama terdengar suara bel. Pertanda penghuni kamar tersebut mengizinkan. Ibu Juminah pun membuka pintu separuh. Dia memberi kode untuk tidak lebih dulu membawa Lexa masuk. Dan Eldrik mengangguk. Dari luar, Lexa dapat melihat punggung seseorang sedang duduk di kursi roda. Dia menghadap ke jendela. Kedua tangannya nampak berada di atas pegangan kursi dan sebuah gelang berhias tombol berwarna putih. Kemungkinan itu cara dia memberi kode untuk setiap orang yang meminta izin masuk. Seperti tadi, rambut orang itu nampak sebagian besar dipenuhi dengan uban dan sedikit gondrong. Lexa terus memperhatikan ketika Eldrik datang mendekat, kemudian setengah berjongkok menopang tubuhnya dengan satu lutut. Suaminya itu nampak tersenyum lembut, mengucapkan salam dan entah berbicara apa dengan sesekali melirik ke arah Lexa. Lexa tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun.
Atensinya telah terkunci dengan sosok pria yang mereka beri nama Theo. Dia berharap pria tua itu menoleh dan memperlihatkan wajahnya. Tanpa disadar, air matanya menetes. Ya, Lexa terlalu banyak berharap jika ternyata ayahnya masih hidup dan bernasib baik dengan bertemu orang baik yang mau menampungnya seperti Paman Theo. Hari ini merupakan hari yang sibuk untuk Jovanka setelah dia bertandang ke rumah Yura dan memasang telinganya untuk mendengar semua pengakuannya yang entah benar atau bohong. Lalu, Jovanka menyempatkan diri menjemput Deon sepulang sekolah, cucu kesayangannya yang sudah dia yakini jika Deon adalah anak Eldrid. Namun itu baru prasangka. Jovanka bukan wanita yang gegabah dalam menyimpulkan sesuatu. Seperti saat ini, di rumah sakit internasional, dia sedang berhadapan dengan Dr. Hardy yang biasa menjadi dokter keluarga. Saya harap dokter tidak menyebarkan hasil dari tes DNA ini kepada siapapun. Jovanka nampak serius dengan permintaannya. Sudah menjadi kewajiban seorang dokter menjaga informasi pasiennya, termasuk hasil tes ini. Jawab Dr. Hardy begitu meyakinkan. Jovanka tersenyum puas. Dia memandang 3 plastik bening kecil yang sedang Dr. Hardy tandai. 3 benda itu tidak lain adalah sampel rambut milik Deon, Yura, dan Eldrid. Salah satu tujuan Jovanka menemui Yura adalah mengambil sampel rambut secara diam-diam. Tadi dia memiliki kesempatan untuk memeluk Yura dan mengusap rambutnya. Saat itulah Jovanka melancarkan aksinya. Setelah misinya selesai, lanjut ke misi berikut, yaitu datang ke rumah Eldrid di mana tuan rumahnya sedang pergi honeymoon. Jovanka mengambil sampel rambut yang tertinggal di sisir milik Eldrid dengan mudah. Kapan saya dapat melihat hasilnya, Dok? Jika mengikuti jalur umum, antara 1 sampai 2 minggu. Tidak, aku butuh secepatnya, serga Jovanka. Dia benar-benar ingin secepatnya mengambil Deon dari Lexa. Apapun alasan Lexa, dia tidak membenarkan jika menantunya itu menyembunyikan identitas Deon kepada Eldrid selaku ayah kandungnya. Kalau begitu, datanglah kemari 3 hari ke depan. Hasilnya sudah keluar. Bagus, kalau begitu saya pamit, Dok. Iya, silakan. Di sisi lain, Julio baru saja keluar dari ruang kerja di rumah sakit internasional. Hari ini memang jadwal dia memantau berkas penting selama beberapa kali dalam sebulan. Langkah Julio terhenti ketika melihat Jovanka baru keluar dari ruangan Dr. Hardy dan berjalan meninggalkan tempat itu tanpa melihat Julio. Tante Jo, tanya Julio lirih, entah dengan siapa, dengan kerutan tajam di dahinya. Siapa yang sakit jika bukan karena Lexa yang masuk dalam kehidupan Eldrid? Julio tidak akan sepenasaran ini. Kini apapun gerak-gerik mencurigakan dari Eldrid dan keluarganya membuat Julio seakan ingin mengetahuinya. Setelah Jovanka benar-benar tidak terlihat, Julio bergegas masuk ke ruang Dr. Hardy tanpa mengetuk pintu. Matanya segera menangkap benda yang baru akan dimasukkan ke dalam kantong khusus, dan Julio dapat melihat dengan jelas karena Dr. Hardy sempat menghentikan gerakannya saat terkejut dengan kedatangan orang tanpa mengetuk pintu. Tuan Julio, panggil Dr. Hardy. Dengan wajah bingung, dengan tangannya melanjutkan kembali memasukkan plastik ke dalam kantong, lalu menutupnya rapat. Ada sesuatu yang pentingkah? Sampai Anda lupa caranya mengetuk pintu? Lanjut Dr. Hardy kini terlihat lebih santai sembari beranjak membawa kantong itu dan meletakkan ke atas nampan beserta beberapa lembar kertas yang dia letakkan di atasnya. Julio yang melihat ke arah mana kantong itu diletakkan juga
juga plastik kecil tadi yang terlihat berisi beberapa helai rambut. Dia dapat memastikan jika itu adalah sampel untuk tes DNA atau pendeteksian sebuah penyakit. Bagaimana Tuan? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Dokter Hardy yang sudah duduk kembali di kursi singgasananya. Maaf dok, bukan maksud saya lancang. Saya sudah ada janji bertemu dengan Tante Jovanka di ruangan ini. Namun sepertinya saya terlambat, ucap Julio membual. Ah iya, Nyonya Jovanka baru saja keluar. Kalau begitu, saya permisi, maaf sudah mengganggu. Iya Tuan. Julio pun keluar dan kembali menutup pintu kembali. Tes DNA, deteksi penyakit. Siapa yang memerlukan tes DNA? Atau yang berpenyakit? Penyakit itu berdesakan di kepala Julio, namun dia hanya menghempaskan nafas dan berlalu pergi. Di tempat lain, saat matahari telah berganti bulan, lampu-lampu jalanan telah menghiasi ibu kota, namun padatnya lalu lintas masih tetap sama. Eldrick tersentak kaget ketika kepalanya terbentur sisi mobil. Dengan mata yang merah dan sulit dibuka lebar, dia mengusap wajahnya supaya rasa kantuknya segera pergi. Jika saja kepalanya tadi jatuh di bahu Lexa, mungkin Eldrick masih melanjutkan tidurnya. Tetapi kenyataannya Lexa duduk sangat mepet dengan sisi mobil bagian kanan. Matanya tidak tertidur sama sekali. Semenjak keluar dari panti jompo sinar kasih, Lexa menjadi diam 1000 bahasa. Dia hanya menatap jalan melalui kaca jendela mobil. Eldrick menggeser duduknya hingga menempel tidak ada jarak. Dia bergelayut manja di bahu sang istri dan meraih satu tangannya untuk dia genggam di atas kakinya. Sesalnya kenapa posisi ini tidak dia lakukan dari tadi, nyaman dan hangat. Sayang, kenapa jadi pendiam? Kamu kesal karena Paman Theo tidak mau bertemu denganmu. Lexa hanya menggeleng tanpa merubah posisi matanya sedikit pun. Meski Eldrick tidak melihat, tetapi dia dapat merasakan pergerakan dari kepala Lexa. Kita malam ini pulang ke rumah dulu atau langsung ke rumah Mom and Dad? Tanya Eldrick, merubah topik pembicaraan. Aku sudah sangat rindu dengan Deon. Aku ingin tidur dengannya, jawab Lexa datar. Topik Deon masih selalu jadi andalan bagi Eldrick. Meski datar, setidaknya Lexa mau berbicara. Eldrick berpikir mungkin saja istrinya itu sedang lelah, karena dia sendiri juga merasa sangat lelah setelah melakukan perjalanan sangat jauh menggunakan taksi. Eldrick dan Lexa sudah turun dari mobilnya. Beberapa pelayan membantu membawa barang-barang ke dalam kamar Eldrick. Saat baru melewati ruang tamu, mereka disambut oleh senyuman Jovanka di bawah tangga. Wanita separuh baya itu sudah menggunakan gaun tidur sutra lengkap dengan sandal hangatnya. Mam, belum tidur? Tanya Eldrick bergerak maju mencium punggung tangan Jovanka. Namun saat Lexa akan melakukan hal sama, Jovanka tidak membalas uluran tangan Lexa. Dia berpura-pura menggaruk punggungnya yang tidak gatal. Eldrick dapat menangkap raut wajah Lexa yang berubah. Moodnya sudah kurang baik, tetapi Mami Jo semakin menambah tidak baik. Eldrick meraih tangan Lexa dan menggenggamnya. Kita ke kamar Deon yuk. Eldrick menarik begitu saja dan baru akan menaiki anak tangga pertama. Langkah mereka terhenti oleh panggilan Jovanka yang mencegah mereka. Tunggu. Ada apa, Mam? Kita sudah kangen sama Deon. Eldrick rasanya sudah sangat ingin merebahkan punggungnya di atas ranjang. Mami susah payah menidurinya. Kedatangan kalian nanti akan membuatnya bangun. Lexa nggak akan bersuara, Mam, dan akan berhati-hati supaya Deon nggak terganggu, ucap Lexa nampak tidak terima dengan perkataan mertuanya. Pasalnya Lexa sudah terbiasa mengurus Deon. Masuk ke kamar saat Deon tidur adalah hal yang biasa dia lakukan. Kalian itu baru sampai, nggak baik langsung memegang anak kecil. Kalian sebaiknya pergi ke kamar, jangan ganggu Deon, ucap Jovanka yang sedikit ketus. Kemudian berlalu pergi menaiki anak tangga. Begitupun Lexa, moodnya benar-benar anjlok. Dia melepas genggaman tangan Eldrick dan berjalan cepat menuju kamar yang berada di lantai 1.